Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Yuliana CGP Angkatan 11 Kota Prabomuli akan mengadakan pra-observasi bersama rekan sejawat saya Ibu Dia Hardayani yang merupakan guru bahasa Inggris dari SMK Negeri 1 Prabomuli. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Apa kabar Bu Dia? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana Ibu kabarnya juga? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oke Bu Dia, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Adapun tujuan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Iya. Kemudian tujuan percakapan pra-observasi ini adalah agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik, Bu. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya Bu. Iya. Jadi pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu peserta didik mampu menganalisis fungsi sosial teks deskriptif. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur teks deskriptif, contohnya adjektif, figurative language, simple present tense, and noun. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyusun kembali teks deskriptif tulis. Oke, baik. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang hendak dicapai ya Bu? Iya. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai? Untuk area pembangunan, saya fokus kepada pengetahuan dan keterampilan. Pada area pengembangan pengetahuan, peserta didik mempresentasikan hasil analisis dari teks deskriptif. Kemudian, pada area pengembangan keterampilan, peserta didik juga melakukan representasi visual teks deskriptif, baik dalam bentuk tulisan, tabel, grafik, atau diagram. Baik, jadi area pengembangan berfokus pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan peserta didik ya Bu? Iya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas? Misal dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajarannya. Oke, baiklah Bu. Untuk strategi pembelajaran, saya akan menggunakan pendekatan saintifik. TPEC dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau pembelajaran Project Based Learning yang terintegrasi dengan metode pembelajaran berdiferensiasi berbasis grup, small discussion, GSD, serta melibatkan kegiatan literasi, juga pembelajaran sosial emosional, penugasan, dan tanya jawab. Baik, jadi strategi pembelajarannya menggunakan scientific TPEC, model pembelajarannya Project Based Learning atau PBL, dengan metode pembelajaran berdiferensiasi berbasis grup small discussion atau GSD, serta melibatkan kegiatan literasi, pembelajaran sosial emosional, penugasan, dan tanggung jawab. Oke, lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Untuk media pembelajaran, saya akan menggunakan lembar kerja peserta didik, LKPD, video juga, gambar, serta PPT yang akan saya gunakan. Oke, baik Bu. Untuk selanjutnya, kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, kelas berapa, jam berapa? Oh iya, kebetulan saya itu ada jadwal pembelajaran di hari Selasa kelas 10 DKP 1 jam ke-5 dan ke-6. Oke, baik. Jadi nanti di hari Selasa di kelas 10 DKP 1 jam 5 dan ke-6 ya Bu, saya akan hadir di kelas Ibu dan saya akan melakukan supervisi kelas. Nanti saya akan melihat, kemudian mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu selama pembelajaran. Iya, baik Bu. Oke. Nah, setelah kegiatan observasi di kelas, nanti kita akan mengadakan percakapan kembali ya Bu. Iya. Seperti ini, yang dimana dinamakan pasca observasi, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Iya, baik Bu. Baiklah Bu Dia, bagaimana sekarang atau apakah yang Ibu dapatkan setelah percakapan pra-observasi hari ini? Saya mendapatkan gambaran tentang apa yang harus saya persiapkan dalam pembelajaran di kelas, baik itu berupa strategi, model, metode, dan media pembelajaran. Baik Bu, luar biasa ya. Terima kasih untuk meluangkan waktu melakukan percakapan pra-observasi. Sampai bertemu nanti di kegiatan pasca observasi Bu di hari Selasa ya, di hari Selasa depan ya Bu. Baik Bu. Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama.
Demikianlah percakapan pra-observasi, dan nanti akan lanjutkan dengan observasi di kelas. Kemudian terakhir nanti ada pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang barokah, kita berdoa dulu. Silakan Bapak dipimpin doa. Okay, friends, before we study, let's pray to God together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ini lesson today. Kemarin dulu silakan hari ini. Hari ini masalah posisi. Oke, ada lagi yang lainnya? Ini memang beda. Berikutnya, how are you today? Ini ada pertanyaan, bagaimana kondisi kesehatan anak MEM pada hari ini? Apakah kalian sehat? Apakah kalian ada yang merasa sakit? How are you today? Alhamdulillah, berarti anak-anak MEM semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dan semangat ya dalam mengikuti proses belajar kita pada hari ini. Oke, Pak. Selanjutnya memang ada video motivasi. Jadi ini video motivasi sebelum memulai proses belajar. Kita tayangan dulu, silakan kalian tonton ya. Menjelaskan sebuah kalimat wacana tersebut sama menjelaskan sebuah deskripsi. Oke, yang keempat language feature social function. And then selanjutnya, ini yang slide ya. Ini contoh dari sebuah kata yang menunjukkan tempat. Yang kedua adalah kata yang diiringi oleh penjelasan tentang seseorang yang berbicara dengan kita. Nah, sekarang yang bagi kelompok, kalian ada tugas about descriptive text. Ini membacakan ya pembagian kelompoknya. Kelompok satu ada Resti, Aryani, Indita, sama Rahel. Yang kedua, Karisa Putri, Cinta, Dedek, Siti, Wulandari, Tripina, Monika, Freya, Maria, dari
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm from kelompok kedua. I have any question. Where is located? Let me answer. Ada yang sulit, ada yang susah, dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang bertanya, apakah kalian paham? So, do you understand about material, about descriptive text? Kalian isi. Sudah, oke. Yang lain silakan dikerjakan, dipahami berdasarkan materi yang sudah Mem ajarkan, yang sudah Mem jelaskan kepada kalian. Silakan kalian pahami berdasarkan teks deskriptif, adjektifnya ada arrange the word-nya ada, into good sentences, kalian bisa pahami. Ini adalah untuk mengukur kemampuan di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Nah, kalian sudah mengikuti pelajaran dengan baik dan dengan teliti. Kesimpulan dari pembelajaran kita ialah untuk mengukur kemampuan kalian dalam mengemukakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berjumpa lagi dengan saya Yuliana PGP Angkatan 11 Kota Kabumuli dari SMK Negeri 1 Kabumuli. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya Ibu Diana Dayani SPD yang merupakan guru bahasa Inggris dari SMK Negeri 1 Kabumuli dan didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Melia Rosachan SPD. Baik, kami akan segera memulai percakapan observasinya. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Sehat Bu, saya juga. Ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya Bu. Iya, Bu. Terkait kegiatan kita sebelumnya di pra-observasi, kemudian kegiatan observasi pembelajaran di kelas kafe satu yang sudah ada. Jadi Ibu, tujuan percakapan pasca observasi ini adalah saya mau berbincang-bincang mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di sebelumnya, kelas sebelumnya. Saya juga sudah membuat beberapa catatan yang saya lakukan ketika sedang observasi di kelas. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu, boleh ya Bu? Terima kasih Bu. Untuk yang pertama Bu, bagaimana Bu perasaan Ibu selama melaksanakan kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah saya merasa cukup puas ya Bu ya. Meskipun ada beberapa hal yang menurut saya belum berjalan dengan baik. Baik, jadi ada beberapa hal yang belum berjalan dengan baik ya Bu. Baik. Nah, lalu bagaimana perasaannya ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mana di dalamnya ada supervisor yang sedikit agak tegang ya Bu ya, karena ketika ada orang lain yang mengawasi kita dalam proses pembelajaran di kelas, tapi selanjutnya alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Jadi itu proses pembelajaran kemarin sudah berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran. Ya baik. Nah berikutnya Bu, bisa Ibu ceritakan kembali terkait proses pembelajaran Ibu di dalam kelas? Alhamdulillah untuk proses pembelajaran kemarin sudah berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat ya Bu ya. Saya sudah menyampaikan pembelajaran kepada murid. Saya juga sudah melakukan pendekatan scientific effect sebagai strategi pembelajaran saya dengan menggunakan project learning. Jadi strateginya, strategi pembelajarannya sudah menggunakan scientific effect, kemudian metode pembelajarannya juga sudah menggunakan project learning ya Bu. Baik. Bagaimana dengan metode pembelajaran berdiferensiasinya Bu?
Alhamdulillah saya juga sudah melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, berbasis grup small discussion serta melibatkan juga kegiatan literasi, pembelajaran sosial emosional, penugasan dan juga tanggung jawab. Biasa ya Bu. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan yaitu saya menggunakan LKPD, lembar kerja serta didik, video, PPT dan juga ada gambar. Jadi semua yang Ibu sampaikan tadi itu sudah sangat sesuai dengan apa yang saya catat ketika saya mengikuti kegiatan pembelajaran itu. Iya betul. Saya sudah melihat apa yang Ibu sampaikan ketika kegiatan proaktivasi itu juga sudah Ibu lakukan ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan saya juga melihat kegiatan pembelajarannya sudah berjalan dengan baik Bu, di mana murid-murid sudah melakukan kegiatan diskusi kelompok, kemudian presentasi, dan mereka juga sudah saling memberikan tanggapan terhadap presentasi masing-masing. Biasa ya Bu. Iya Bu. Selanjutnya pertanyaan saya adalah apa kendala atau hambatan yang Ibu hadapi? Untuk kendala atau hambatan sepertinya pada keaktifan murid ya Bu ya. Ketika berdiskusi yaitu ketika memberi tanggapan atau pertanyaan kepada presentasi kelompok yang lain, ada beberapa murid dan sebagian murid yang belum terlibat aktif dalam kegiatan diskusi tersebut. Baik, jadi kendalanya di beberapa murid yang belum terlibat aktif ya. Nah, terkait hal ini menurut Ibu sendiri, apa yang menjadi penyebab terjadinya hal ini? Hal ini terjadi disebabkan juga karena murid-murid merasa gugup ya Bu ya, karena ada yang mengawasi ketika pembelajaran berlangsung, dan juga faktor lain disebabkan karena keterbatasan kata-kata dalam bahasa Inggris Bu. Baik, jadi penyebabnya terjadi kendala tersebut adalah murid-murid merasa gugup karena ada yang mengawasi dari belakang ketika belajar, jadi ketika pembelajaran berlangsung, dan keterbatasan kosakata dalam bahasa Inggris sehingga mereka kurang aktif terlibat di diskusi ya Bu. Baik Bu. Nah, selanjutnya dari kendala dan penyebabnya tadi, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Rencananya saya akan memberikan atau memperbanyak pemberian kosakata dalam bahasa Inggris ya Bu, sehingga mereka aktif ketika berdiskusi, kemudian akan lebih memperbanyak kegiatan diskusi dan presentasi agar kepercayaan diri murid-murid dapat lebih bertumbuh dan berkembang. Lalu bagaimana dengan rencana pengembangan dirinya? Aktivitas seperti apa yang akan pengembangan diri yang pertama yaitu pengetahuan ya Bu ya. Pengetahuan yaitu aktivitas pengembangannya pengetahuan. Tujuan yang hendak akan saya capai yaitu mempresentasikan hasil analisis teks deskripsi dengan ukuran keberhasilan yaitu murid mampu mempresentasikan hasil analisis teks deskripsi. Yang kedua yaitu aktivitas pengembangannya keterampilan dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu melakukan representasi visual teks deskriptif. Dengan ukuran keberhasilan yaitu murid harus mampu melakukan representasi visual teks deskriptif. Dan juga yang ketiga, kegiatan diskusi dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu meningkatkan kepercayaan diri murid. Dengan ukuran keberhasilan, murid mampu meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat yaitu aktivitas pengembangannya peningkatan kosakata Bu. Dengan tujuan yang hendak dicapai, aktif berdiskusi menggunakan bahasa Inggris. Ukuran keberhasilannya yaitu murid mampu ikut aktif berdiskusi dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang terakhir yaitu aktivitas pengembangannya presentasi. Tujuan yang hendak dicapai yaitu murid meningkatkan kemampuan presentasi. Dengan ukuran keberhasilan murid mampu meningkatkan kemampuan presentasi. Seperti itu. Baik. Lalu untuk waktunya kapan Bu? Waktunya itu selama proses pembelajaran berlangsung. Luar biasa Bu Dia ya, sangat luar biasa. Nah, lalu kapan Ibu akan mulai melakukan aksi atau aktivitas seperti tadi yang Ibu? Rencananya saya akan memulai pembelajaran pada pembelajaran di kelas pada pembelajaran berikutnya. Iya, pada selanjutnya. Luar biasa Bu Dia. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan. Mulai dari observasi, kemudian kegiatan observasi dalam kelas, dan hari ini pada pasca observasinya. Bu Dia sudah melakukan tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai,
dan rancangan pembelajaran yang sudah saya catat di praaplikasi sebelumnya. Ibu juga sudah menerapkan strategi pembelajaran scientific effect, kemudian dengan metode pembelajaran project based learning. Kemudian ibu juga sudah menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi berbasis group small discussion tadi ya, dengan media pembelajaran yang beragam. Ibu juga sudah mampu memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi. Kemudian ibu juga sudah membuat rencana tindak lanjut untuk peningkatan pembelajaran selanjutnya. Yang mana untuk meningkatkan pembelajaran agar dapat lebih bermakna dan berpihak. Terima kasih untuk percakapannya ya Bu. Semoga ibu dapat lebih bersemangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan murid, yang dapat mengembangkan potensi dan apa ketahuan. Baik, demikianlah tadi percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama dengan rekan sejawat saya dengan didampingi oleh pengajar praktik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.